좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Hairunisa dengan NIM 23060200043. Di sini saya akan membuat video tentang materi asam dan basa. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian asam dan basa. Istilah asam atau acid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa digunakan dalam pembuatan sabun. Asam dan basa jika dicampur maka akan menjadi netral. Di alam, asam terdapat pada buah-buahan. Contohnya asam sitrat yang ada pada buah jeruk yang berfungsi untuk memberi rasa limun yang tajam. Selanjutnya ada ciri-ciri dari asam dan basa. Yang pertama yaitu ciri-ciri umum larutan asam. Ciri-ciri umum yang pertama yaitu bersifat masam, yang kedua yaitu bersifat korosif terutama pada logam. Korosif adalah sifat yang dapat merusak atau menghancurkan zat lain melalui reaksi kimia terutama saat bersentuhan. Yang ketiga yaitu dapat memerahkan lakmus biru. Dan yang keempat yaitu larutan dalam air dapat menghantarkan energi listrik. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri umum dari larutan basa. Yang pertama yaitu rasanya pahit. Yang kedua bersifat licin. Yang ketiga dapat membirukan lakmus merah. Dan yang terakhir bersifat kaustik. Kaustik ini adalah istilah yang mengacu pada sifat suatu zat yang dapat merusak atau menghancurkan jaringan hidup melalui reaksi kimia dan bersifat korosif. Yang selanjutnya ada teori asam dan basa. Teori asam dan basa ini ada 3. Yang pertama yaitu teori Arrhenius, yang kedua ada teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada teori Lewis. Langsung saja ke teori yang pertama. Yang pertama ada teori Arrhenius. Pada tahun 1884, Svante Arrhenius, seorang ilmuwan Swedia yang memenangkan hadiah Nobel atas karyanya di bidang ionisasi. Svante Arrhenius ini memperkenalkan pemikiran tentang senyawa yang terpisah atau terurai menjadi ion-ion dalam larutan. Svante menjelaskan bagaimana kekuatan asam dalam larutan air tergantung pada konsentrasi ion-ion hidrogen di dalamnya. Nah, menurut Svante Arrhenius ini, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion H+. Sedangkan pembawa sifat basa adalah ion OH- yang menetralkan asam. Yang kedua ada teori Bronsted dan Lowry. Menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah spesies yang memberikan proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Nah, asam menurut Bronsted dan Lowry ini adalah donor proton, sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry ini adalah akseptor proton. Konsep asam basa Bronsted-Lowry ini tidak terbatas dalam pelarut air, tetapi juga menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut sama sekali. Asam basa Bronsted-Lowry tidak hanya berupa molekul, tetapi juga berupa kation dan anion. Teori yang terakhir yaitu teori Lewis. Menurut Lewis, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron atau donor pasangan elektron. Nah, teori Lewis ini lebih luas dibandingkan teori Arrhenius maupun teori Bronsted-Lowry. Teori Lewis dapat menjelaskan reaksi asam basa yang berlangsung dalam pelarut air, pelarut bukan air, dan tanpa pelarut sama sekali. Teori Lewis juga dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Yang selanjutnya ada identifikasi asam dan basa menggunakan indikator.
Yang pertama yaitu ada menggunakan kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan juga kertas lakmus biru. Seperti yang kita tahu, jika kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam asam, maka akan berubah menjadi warna merah. Begitu pula jika kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam basa, maka akan berubah menjadi berwarna biru. Yang kedua, ada indikator alami. Di sini saya hanya mengambil 4 indikator alami. Yang pertama yaitu kunyit. Kunyit jika terkena larutan asam akan tetap berwarna kuning. Namun jika terkena larutan basa, warnanya berubah menjadi merah atau orange kecoklatan. Sedangkan yang kedua ada bunga sepatu. Bunga sepatu jika terkena asam maka tetap akan berwarna merah. Sedangkan jika terkena basa, larutannya akan berubah menjadi kuning. Yang ketiga ada umbi bit. Umbi bit jika terkena asam maka akan berwarna biru, sedangkan jika terkena basa akan berwarna merah. Yang terakhir ada daun pacar air. Daun pacar air jika terkena larutan asam maka akan berwarna merah, sedangkan jika terkena larutan basa maka akan berwarna kuning. Yang selanjutnya ada derajat keasaman atau pH. pH digunakan untuk mengecek kebasaan atau keasaman dari suatu larutan. Yang pertama ada konsep pH. Larutan bersifat netral jika pH-nya sama dengan 7. Larutan bersifat asam jika pH-nya kurang dari 7. Dan larutan bersifat basa jika pH-nya lebih dari 7. Selanjutnya ada pengukuran pH. Yang pertama yaitu menggunakan indikator universal. Indikator universal merupakan campuran dari bermacam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dan perubahan warnanya. Nah, indikator universal ini biasanya dipakai dalam praktikum-praktikum yang ada di kelas. Yang kedua ada pH meter. pH meter adalah jenis alat ukur untuk mengukur derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Biasanya pH meter ini langsung dimasukkan ke dalam larutan dan akan menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan dari larutan tersebut. Yang terakhir ada larutan indikator. Larutan indikator adalah zat yang digunakan untuk mengetahui sifat asam, basa, atau netral suatu larutan dengan cara menunjukkan perubahan warnanya. Seperti yang tertulis larutan indikator, berarti indikator ini berbentuk cairan. Selanjutnya yaitu warna dari larutan indikator. Warna dari larutan indikator ini berbeda-beda sesuai dengan pH-nya masing-masing. Yang pertama ada metil jingga dengan pH 2,9 sampai 4 dengan warna merah sampai kuning. Yang selanjutnya ada metil merah dengan pH 4,2 sampai 6,3 dengan warna merah sampai kuning. Yang selanjutnya ada bromtimol biru dengan pH 6 sampai 7,6 dengan warna kuning sampai dengan biru. Yang selanjutnya ada fenolftalin dengan pH 8,3 sampai 10 dan warnanya dari tak berwarna sampai dengan merah. Selanjutnya ada alzarin kuning dengan pH 10,1 sampai 12 dengan warna kuning sampai merah. Sekian materi asam basa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.